Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama pentingnya ilmu syariat yang begitu mulia, begitu tinggi derajat orang-orangnya, sering kita dengar keutamaan-keutamaannya, fadilah dan pahalanya. Maka perlu pula untuk kita ketahui sedikit tentang thimar atau thamarat al-ilm, buah daripada ilmu. Buah tentunya itu yang dinanti-nanti. Dengan mengetahui buah, ada yang diharapkan sehingga segala tantangan, berbagai kendala itu akan menjadi ringan kalau mengingat buahnya. Layaknya petani, antum lihat, mulai dia tanam benih, bibit, dia tiap hari sirami, dia kasih pupuk, dia campur, dia hilangkan segala benalu, parasit, hama, capek, waktu lama. Tapi bagi dia semua itu ringan karena dia ingat ada buahnya. Masa panennya nanti akan menghasilkan keuntungan besar baginya. Maka ilmu pun ada buahnya, membuahkan bagi orangnya. Maka yang para ulama sebutkan beberapa buah dari ilmu. Yang pertama, dan itu yang paling utama, adalah ilmu itu membuahkan keikhlasan pada seorang hamba. Tumbuh keikhlasan itu dalam dirinya, terjaga, dia seperti teringat selalu tentang pentingnya keikhlasan dalam niatnya, dalam seluruh amalannya. Karena keikhlasan, tujuan Allah ciptakan langit dan bumi. Allah turunkan kitab suci, Allah utus para rasulnya demi keikhlasan. Semua itu, semuanya Allah ciptakan, surga, neraka, Allah ciptakan manusia, jin. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah, mengikhlaskan niatnya, ibadahnya hanya untuk Allah semata. Keikhlasan tentu erat hubungannya dengan tauhid. Ilmu tauhid, ilmu lagi. Ilmu adalah qala Allah, qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dari situ dia belajar tauhid, mengerti keikhlasan, bahayanya riya, bahayanya syirik, tahu keutamaan keikhlasan, menjadi motivasi bagi dia.
untuk keikhlasan dalam niatnya. Termasuk ayat yang akan dia pelajari, dan itu ilmu. Ketika Allah perintahkan bakti kepada orang tua di surat Al-Isra, setelah Allah sebutkan semua perintah-perintah itu, nggak boleh membentak, nggak boleh ini, berkata yang lemah lembut, yang mulia. Allah katakan setelah itu, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah Maha tahu apa yang ada dalam diri kalian. Setelah Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau orang tuamu sudah sangat tua, keduanya atau salah satunya, maka jangan kamu bentak, jangan kamu katakan uff, jangan kamu jengkel, kesal kepadanya. Apa hubungannya? Karena antum tahulah, orang tua kalau sudah semakin tua manja, seperti kembali masa anak-anak, gampang tersinggung, mudah emosi. Itu secara kejiwaannya. Belum lagi secara fisiknya, mungkin maaf, kencing di tempat tidurnya, mungkin bahkan BAB dan hal-hal yang serupa itu. Maka butuh kesabaran ekstra dari si anak. Karena sangat mungkin seorang anak, walaupun dia berbakti secara zahir kepada orang tuanya saat sudah tua seperti itu, dia kasih makan, dia suapi, dia mandi, dia istinjai, dia itu secara zahir. Namun secara batin dia kesal, capek, jengkel. Orang tuanya ada saja begini begitu, sehingga nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Kalaupun secara zahir kamu berbakti kepada mereka, tapi batinmu kesal dan jengkel, tidak senang, menjadi sia-sia amalan yang begitu mulia bakti secara zahir. Artinya penting keikhlasan. Jaga hatimu itu, tetap baktilah, bukan hanya secara zahir tapi juga lakukan dengan senang hati, jangan dengan kekesalan. Ayat mengajarkan keikhlasan, ilmu. Semua ini buah pertama dari ilmu, mengingatkanmu tentang pentingnya keikhlasan. Terjaga keikhlasan itu dalam hatimu, dalam niatmu, dan itu buah segala-galanya dari ilmu. Yang kedua, ilmu pula jika itu ilmu yang bermanfaat, akan membuahkan bagi orangnya amal soleh, mengajak dia beramal soleh, lebih semangat, bersungguh-sungguh. Karena ilmu dan amalan tidak terpisahkan. Allah sebutkan dalam Quran Al-Karim, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum.
wa asyadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang diajarkan, dimauidhahkan kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengkokohkan mereka. Kata Syekhul Islam rahimahullah, faidah ilmu kalau disertai amalan, dia berilmu, dia beramal, orangnya dalam khairiyah azimah, orangnya dalam kebaikan besar. Karenanya Allah sebutkan dalam bentuk nakiro, khairon, yang berarti segala kebaikan ada padanya. Dia di atas kebaikan yang begitu luas dan banyak, mencakup bahkan kebaikan dunianya serta akhiratnya, karena ilmu yang dia amalkan. Fatalibul ilm al-amil bi'ilmihi, penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu dan dia mau mengamalkannya, sungguh dia di atas kebaikan yang banyak sekali, besar sekali, paling besar. Maka ilmu itu membuahkan amalan. Karenanya ada targhib, terhib, nusus, turaghib, yang memotivasi, amalkan ini, barang siapa melakukan ini fadilahnya ini, yang melakukan ini pahalanya ini. Kan itu dorongan tersendiri untuk orang mau beramal, tahu keutamaannya besar, pahalanya banyak. Dan itu ilmu, sabda-sabda Rasulnya SAW. Maka ilmu mengajak dan membuahkan amalan pada dirimu. Orangnya akan beramal soleh kalau saja ilmunya nafi', ilmu yang bermanfaat, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dzalik. Makanya penting selalu untuk kita memohon kepada Allah agar ilmu kita itu ilmu yang bermanfaat. Buah kedua, buah yang ketiga dari ilmu, bahwa ilmu itu akan menentukan kebaikan seorang hamba, keselamatan seorang hamba di dunianya dan akhiratnya. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, maka falah, kebahagiaan, keselamatan setiap hamba bergantung kepada dua ini, ilmu dan amalan soleh. Semakin dia berilmu, semakin dia beramal dengannya, semakin dia mendekati kesempurnaannya, semakin dia mendapati kebahagiaannya dunia dan akhiratnya. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah amalannya. Semakin berkurang, semakin jauh dia dari ilmu dan amalan saleh, ya semakin jauh dia dari kesempurnaannya. Semakin jauh pula dari kebahagiaan dunia dan akhiratnya, buah daripada ilmu. Yang keempat, buah daripada ilmu pula, ilmu itu membuatmu menyerupai, mencontoh ahluh, orang-orangnya.
at-tasyabbuh bi ahlihi, menyerupai ahlul ilm, orang yang berilmu, para ulama, para imam, a'immah rahimahullah. Seperti disebutkan, wa tashabbahu wa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu. Contohlah mereka, orang-orang mulia, ulama. Walaupun kamu tidak sama seperti mereka, karena menyerupai orang mulia adalah kemuliaan. Menyerupai orang mulia adalah kemuliaan. Karena mencintai ilmu akan mewariskan pada diri kita cinta kepada orang yang berilmu. Dan itu logis, ma'ruf. Kalau orang itu menyenangi sesuatu, dia akan menyerupai yang dia senangi. Gampangannya, ketika anak kita masih kecil, karena dia seneng sama polisi misalnya, minta ke abahnya, belikan baju polisi, baju-bajuan itu di pasar, atau tentara. Bangganya dia pakai itu, kemudian sambil pegang pistol-pistolan plastik misalnya, nembak. Dia senang menyerupai karena itu yang dia cintai. Maka dia tiru gayanya, gerak-geriknya pada dirinya. Begitu yang lain. Karena ilmu, ketika itu kita cintai, maka buah dari kecintaan kita kepada ilmu itu, kita akan berusaha menyerupai ahlul ilm. Seperti apa akhlak mereka, bagaimana tindak tanduknya, akhlaknya. Di majelis Imam Ahmad yang hadir kurang lebih 5.000 orang. Tidak semuanya penuntut ilmu. Yang perawi atau muhaditsin paling cuma 500, 1/10. Yang nyata hadatsana fulan, akhbarana fulan, qala Rasulullah. Sisanya 4.500 kurang lebih belajar meniru gerak-geriknya Imam Ahmad. Bagaimana adab mereka, seperti apa akhlaknya, untuk ditiru, untuk dicontoh oleh mereka. Dan itu buah yang luar biasa. Makanya kita dapati dalam biografi a'immah disebutkan, misalnya Abu Dawud, Imam Sahib Sunan, dikatakan kana yushabbah bi Ahmad. Abu Dawud itu sangat diserupakan dengan Ahmad, sangat diserupakan dengan Ahmad bin Hanbal. Nah, ini gerak-geriknya, sifatnya, adabnya, semuanya diserupakan dengan Imam Ahmad. Karena Abu Dawud lama berburu pada Imam Ahmad. Beliau keliling dunia ke sana kemari. Begitu masuk Baghdad, tahu Imam Ahmad, dan saat itu Imam Ahmad betul-betul mencapai imamah yang besar setelah fitnah khalqul Quran. Maka mulazamah terus Abu Dawud, tidak mau tinggalkan Imam Ahmad, sehingga sampai diserupakan. Orang ketika melihat Abu Dawud
pasti akan mengatakan, ini orang persis sekali kayak Imam Ahmad, mirip kayak Imam Ahmad, mengingatkan kita kepada Imam Ahmad. Wa kana Ahmad yushabbah biwaki'. Imam Ahmad sendiri diserupakan dengan gurunya Waki' rahimahullah. Ya sama, semuanya, sifatnya, akhlaknya, sehari-harinya, tidak tanduknya seperti Waki'. Wa kana Waki' yushabbah bi Sufyan. Waki'nya diserupakan seperti Sufyan. Sufyannya diserupakan seperti Mu'tamir. Mu'tamir diserupakan seperti Ibrahim. Ibrahim diserupakan seperti Qais an-Nakhai. Beliaunya diserupakan seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud paling diserupakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling miripnya sahabat dengan Rasul Ibnu Mas'ud dalam segalanya, persis kayak Rasulullah SAW. Maka itu buahnya ilmu, membuat kamu akan menyerupai dan mencontoh orangnya. Buah yang keempat. Yang kelima, ilmu pula membuahkan pada orangnya akhlak karimah, akhlak-akhlak mulia. Itu buah daripada ilmu. Bagaimana tidak, itu yang dia pelajari dari Rasulnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau di atas akhlak yang agung. Itu yang dia pelajari dari nusus, dalil-dalil. Mungkin itu yang dia kaji dari Riyadhus Shalihin, itu yang dia baca, dia pelajari dari Adabul Mufrad, itu yang dia kaji dari Makarimul Akhlak, Kharaiti, dan yang lainnya. Sehingga berbuah pada dirinya, muncul tampak akhlak-akhlak itu. Dan itu yang orang lihat. Kalau akidah, iman itu tersimpan dalam dirinya. Tapi akhlak sesuatu yang tampak, dan itu orang lihat, orang rasakan. Ini orang Masya Allah akhlaknya. Hormat, memuliakan yang lebih tua, sayang, rahmat kepada yang lebih muda, anak kecil. Buah daripada ilmu. Akhlak, buah daripada ilmu pula merubah orangnya. Ada perubahan, dan itu cepat, nggak lama. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, kana rajul yatlubul ilm fala yalbath an yura dhalika fi takhasyu'ihi wa fi sam'ihi wa basarihi wa fi hadihi wa dallih. Orang kalau sudah belajar ilmu nggak lama terlihat perubahan itu padanya, pada kekhusyuannya, pendengaran, penglihatannya, gerak-gerik, tindak tanduknya kelihatan. Orang akan mengatakan, fulan gak seperti yang kita kenal dulu. Masya Allah sekarang berubah, punya ke arah yang lebih positif, jadi baik. Dan itu gak butuh waktu lama, dirubah dia.
oleh ilmu itu. Kalau di zaman salaf dikatakan asobathu masatun nubuwah, dia terkena masa kenabian. Masa itu apa ya? Begini, kita contohkan tapi dengan dalam artian negatif. Masa dalam artian negatif, kerasukan setan. Asalnya kan orang normal, asalullah ya orang biasa, orang normal. Tapi saat dia kerasukan setan, masukan jin jahat, jadi berubah kan? Matanya melotot, merah, marah-marah, teriak-teriak, mungkin mukul, mungkin nendang, mungkin ini. Orang pada heran, kenapa ini? Fulan, kenapa, ada apa? Akan dikatakan ini orang kerasukan setan. Nah, masa itu kerasukan seperti itu tadi. Cuman ini dalam artian positif, kalau boleh pinjem bahasa, kerasukan kenabian. Sehingga merubah dirinya jadi jauh lebih baik, berakhlak, punya sifat mulia, ibadahnya Masya Allah terjaga sama orang tuanya, kalau dia suami kepada istrinya, kepada anaknya, betul-betul berubah total dia. Kerasukan itu tadi, tapi dalam arti positif, dalam arti baik. Masah nubuwah, kenabian itu masuk pada dirinya. Ini ilmu-ilmu Nabi, hadis-hadis Rasulnya SAW merubah dirinya. Masing-masing orang mungkin ada masa lalu yang kelam, mungkin hitam, mungkin dia pernah berbuat ini, berbuat itu. Tapi begitu dia mencium ilmu, tahu wanginya ilmu, sebentar nggak lama betul-betul dia dirubah. Dan itu buah daripada ilmu, merubah seseorang menjadi jauh lebih baik. Ilmu ketika itu benar-benar dipelajari pada orangnya, akan membuahkan pula sholah, kesolehan pada dirinya. Orangnya akan dijadikan orang soleh oleh ilmu. Jadi membuahkan pada dirinya kesolehan. Kok bisa? Para ulama menjelaskan, siapa sih orang soleh itu? Kesolehan itu apa? Kesolehan mereka sebutkan ketika seorang hamba menunaikan hak-hak Allah dan dia tunaikan pula hak-hak orang lain, masing-masing sesuai porsinya. Kepada orang tua dia punya hak untuk dia bakti, baik, ihsan kepadanya, dia tunaikan, dia jaga pada orang tuanya. Tetangganya punya hak, dia tunaikan. Anaknya punya hak, istrinya punya hak, gurunya punya hak, temannya punya hak. Masing-masing orang dia tunaikan haknya. Itulah orang soleh yang didambakan oleh setiap hamba, pingin jadi orang soleh. Bahkan itu doa para nabi, tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan sertakan aku dijadikan bersama
orang-orang soleh. Ilmu membuahkan kesolehan pada dirimu. Karena dengan ilmu orang mengerti mana hak-hak Allah yang harus dia tunaikan, ilmu tauhid. Hak orang juga dia ketahui dengan ilmu. Apa hak orang tuanya, adab seorang anak, apa hak istrinya terhadap dirinya sebagai suami, apa hak anaknya kepada dirinya sebagai orang tua. Kan itu semua ilmu yang ajarkan. Bagaimana orang mau jadi soleh kalau dia nggak ngerti hak-hak Allah dan hak manusia, orang lain? Bagaimana dia mau tunaikan hak-hak itu? Ngerti saja tidak. Dia nggak paham apa hak orang ini. Lalu bagaimana dia paham kalau dia nggak tahu ilmunya? Makanya penting ilmu itu membuahkan kesolehan pada seorang hamba. Buah daripada ilmu. Ilmu itu yang akan mengajarkan padanya halal, haram. Yang halal dia yakini halalnya, yang haram dia yakini haramnya, dia tinggalkan. Tahu ini perintah Allah, dia amalkan. Tahu larangan, dia jauhi. Kan hak Allah itu. Butuh ilmu untuk tahu hak Allah dan kemudian dia tunaikan dengan baik hak-hak tersebut. Maka ilmu membuahkan kesolehan pada seorang hamba. Ilmu pula akan membuahkan pada orangnya tawadhu. Orangnya akan kapodatrotis, mutawadhi. Itu buah daripada ilmu. Wa innallaha auha ilaikum an tawadhu. Karena salah satu ilmu yang akan dia pelajari, hadits qudsi, Allah itu wahyukan. Allah perintahkan kepada kalian saling tawadhulah. Jangan anggap dirimu lebih dari yang lain. Jangan menganggap dirimu segala-galanya, paling lebih dari yang lain. Tawadhulah. Buah daripada ilmu. Semakin orang itu tawadhu, semakin banyak ilmu yang akan dia dapati. Semakin pula orang banyak mendapat manfaat darinya. Para ulama permisalkan seperti lembah tanah ini. Tanah itu ketika turun semakin ke bawah akan semakin banyak menampung air. Tentunya yang kedalaman 1 meter nggak sama dengan yang dalamnya 5 meter. Yang 5 meter nggak sama dengan yang kedalamannya 10 meter. Semakin dia dalam, volume air yang dia tampung semakin banyak. Semakin banyak air dia tampung, semakin banyak orang dapat faidah darinya. Untuk minum mereka, untuk masak, untuk cuci-cuci, untuk mandi, untuk ternaknya, untuk tanamannya. Barokah. Buah daripada ilmu. Orang yang menjadi tawadhu, dan orang cinta kepada orang yang tawadhu. Orang senang, ingin selalu dekat dan muamalah dengannya. Orang akan benci, nggak senang dengan orang yang takabur, merasa dirinya
paling di atas yang lain, menyepelekan dengan menganggap remeh orang selain dia. Orang nggak senang orang takabur seperti itu. Ilmu membuahkan tawadhu pada dirimu. Membuat orangnya diberkahi. Ketika Allah katakan tentang Nabiullah Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dijadikan aku ini diberkahi, barokah. Makna ayat ditafsirkan mu'alliman linnas al-khair, karena beliau mengajarkan kebaikan itu kepada orang lain. Ilmu, karena ilmu itu yang dia ajarkan ke orang menjadikan dia diberkahi, menjadi orang yang barokah. Allah kasih barokah, barokah hidupnya, barokah usianya karena ilmu juga. Dan siapa orangnya yang tidak menginginkan barokah seperti itu, diharapkan dan diinginkan oleh setiap hamba. Ilmu pula termasuk dari buahnya. Orangnya bisa tahu keutamaan yang satu dari keutamaan yang lain. Ainal fadil, ainal afdal. Mana yang utama, mana yang lebih utama. Sehingga dia nggak akan sesali. Disebutkan Imam Ahmad rahmatullah alaih, ketika diziarahi, didatangi oleh Abu Zur'ah, imam kedua-duanya. Malam itu tinggalnya mereka berjauhan, maka kesempatan ketika datang, ketika dekat, diajak oleh Abu Zur'ah untuk mudhakaratul hadis. Ini seperti murojaah begitu. Hadis ini, hadis haddatsana fulan, riwayat ini, riwayat itu, perawi ini, perawi itu semalam sampai terlewat hizib Imam Ahmad. Hizib itu kebiasaan beliau, seseorang setiap apa saja, kebiasaan untuk qiyamul lail, baca Quran dan sholat. Maka beliau katakan ista'adna bi mudzakarati Abi Zur'ah an qiyamil lail. Alhamdulillah tergantikan qiyamul lail malam ini dengan mudzakarahnya Abu Zur'ah. Dia nggak sempat sholat, karena waktu Abu Zur'ah nggak lama, nggak bisa lama di situ. Tapi nggak sia-sia waktunya, tergantikan dengan mudzakarah ilmu itu tadi. Nah, maka ilmu banyak membuahkan kebaikan bagi orangnya, mendatangkan segala faidah, membuat dirinya selalu di dalam kebaikan, termasuk orangnya akan kamu dapati tenang, berwibawa, tumanina, karena itu buah daripada ilmu, membuahkan tu'ada,
orangnya akan tenang. Kalau orang tua saja, secara usia saja, kan antum tahu, antum lihat beda. Orang tua lebih wibawa, lebih tenang dibanding anak muda misalnya masih. Itu padahal hanya karena umur. Apalagi ini karena ilmu. Lebih kehormatan dan kewibawaan itu pada dirinya. Itu mungkin beberapa buah daripada buahnya sangat banyak sekali, tapi itu beberapa darinya. Dengan itu harapannya membuat kita lebih semangat, bersungguh-sungguh dalam belajar, sibukkan diri dengan ilmu dan minta taufik kepada Allah untuk mengamalkannya. Aqulu ma sami'tum, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.